Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca buku Nuzhatun Nazar fi Tawdihi Nukhbatul Fikr karya Asy al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya telah kita ambil apa itu hadis mutawatir atau tentang hadis mutawatir, dan di antara faedah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala bahwasanya hadis mutawatir itu la yubhatsu an rijalihi, tidak butuh lagi untuk diteliti, diperiksa para rawinya. Bal yajibul amalu bihi min ghairi bahtsin, bahkan wajib kita mengamalkan hadis mutawatir tersebut tanpa perlu membahasnya lagi, tanpa perlu menelitinya lagi. Jadi ini diantara faedah kita memahami hadis al-mutawatir, sehingga bersamaan dengan itu berarti langsung kita ketahui atau akan berlalu bersama kita bahwa hadis selain mutawatir yaitu hadis ahad ini yang butuh pembahasan. Ini yang masuk dalam jenis sahih, hasan, dan dhaif atau bahkan palsu dan lain sebagainya. Dan akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala aqsamul ahad. Thaniyan ta'riful hadithil masyhuri wal mustafidi wa wajhul farqi bainahuma. Pembagian hadis ahad. Yang kedua yaitu definisi hadis masyhur dan mustafid dan sisi perbedaan di antara keduanya. Jadi ada dua istilah dalam hal ini, ada mustafid dan ada masyhur, akan disebutkan di sisi perbedaannya. Wasani wa huwa awwalu aqsamil ahad ma lahu turuqun mahsuratun bi aktsara min itsnaini wa huwa al-masyhuru 'indal muhadditsin. Yang kedua yaitu yang paling pertama dari pembagian hadis ahad. Yang kedua maksudnya ditinjau dari sisi sampainya hadis kepada kita, al hadis bi'tibari wusuli ilaina. Itu yang kedua adalah al masyhur. Yang pertama adalah mutawatir, yang kedua al masyhur. Kemudian kata beliau, dan dia termasuk dari jenis yang pertama dari hadis ahad. Terus apa itu? Yaitu apa yang dia memiliki jalur yang terbatas dengan lebih dari dua, dan itu adalah masyhur di sisi muhadditsin. Ya, yang terbatas lebih dari dua, berarti minimalnya adalah tiga. Minimalnya adalah tiga. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Terus Qala al-muallif rahimahullah summiya bidzalika liwuduhihi wa huwa al-mustafidu ala ra'yi jama'atin min a'immatil fuqaha. Summiya bidzalika lintisharihi min fadal ma'u yafidu faydan. Wa minhum man ghayara bainal mustafidi wal mashhuri bi anna al-mustafida yakunu fi ibtida'ihi wa intihaihi sawa'an wal mashhura a'ammu min dzalika. Dinamakan dengan hal tersebut karena jelasnya dia, dan dia adalah al-mustafid di atas pendapat sekelompok dari imam fuqaha. ya, penamaan lainnya dinamakan dengan al-masyhur karena wuduhnya, karena jelasnya. Ya, mungkin langsung kita pahami juga dalam bahasa Indonesia, ya, sudah menjadi kata serapan, masyhur. Sudah dimaklumi, sudah ditahu. Antum tahu, saya tahu, yang lain juga tahu. Itu dinamakan dengan masyhur karena saking jelasnya. Dan juga di sana disebutkan bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya masyhur itu adalah mustafid di sisi sebagian atau pendapat sebagian dari imam ahli fikih. Jadi istilah mustafid itu digunakan oleh ahli fikih. Dinamakan dengan hal tersebut karena tersebarnya dia dari asal kata fadal ma'u yafidu faidan. Yeah. Air itu tersebar luas.
dinamakan sebagai al-mustafid ini dari sisi istilah saja berarti ya, karena lintisyarihi, karena tersebar. Ya bisa juga masuk bermakna masyhur kan, ada sedikit mencakup makna masyhur, makna wuduh, lintisyarihi, karena tersebar ya dia jelas, karena jelas ya dia tersebar. Allahu alam. Terus Dan di antara mereka ada yang membedakan dengan penelitian antara al-mustafid dan masyhur. nah, di antara mereka ada yang membedakan. Berarti kita sudah punya berapa makna di sini? Dua. Antara mustafid dengan masyhur dia muradif, persamaan kata saja. Berarti kalau dikatakan mustafid, yaitu yang diinginkan adalah masyhur. Kalau dikatakan masyhur, berarti yang diinginkan adalah mustafid. Kemudian di antara mereka kata beliau ada yang membedakan antara mustafid dan masyhur. Apa sisi perbedaannya? Yaitu bahwasanya al-mustafid itu pada awal dan ujungnya sama. Adapun masyhur lebih umum daripada hal tersebut. Iya, katakan bahwasanya al-mustafid pada ujung, di awal dan akhirnya. Ini maksudnya di awal dan akhirnya berarti ada dua ujung. Ujung yang pertama itu dari sisi sahabat, kemudian yang kedua adalah dari sisi guru dari penulis, sebelum penulis. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dari siapa? Itu satu ujung. Kemudian ujung yang lain adalah intiha, adalah sahabat, Kata beliau mustafid harus sama kedua ujungnya, imma sama orangnya, dan ini agak sulit. Kalau sama orangnya, kalau sahabat ya mungkin saja. Tapi kalau dari guru yang meriwayatkan dari si penulis hadis, ini agak sulit. Dan di antara hal yang disebutkan maksud dari sawaan fi ibtidaihi wa intihai sama, maksudnya adalah sama jumlah rawinya. Dan adapun masyhur lebih umum dari hal tersebut, tidak mesti sama. Intinya ada minimal 3 dari satu tabaqat pada satu sanad, maka dia sudah menjadi masyhur, lebih umum daripada al-mustafid. Itu makna kedua, makna yang lain. Terus Qala al-muallif rahimahullah wa minhum man ghayara ala kayfiyatin ukhra wa laysa min mabahith hadzal fan. Dan di antara para ulama ada yang membedakan dari sisi yang lain dan bukan pembahasannya di sini. ya, berarti ini makna yang lain lagi daripada dua makna yang sudah disebutkan, bahwasanya ada yang menyebutkan bahwa bentuk yang lain lagi yang diinginkan dengan mustafid, dan kata beliau bukan di sini pembahasannya. Terus Aqsamul masyhur, pembagian masyhur. Summal masyhur yutlaqu awalan ala ma hurrira huna, thaniyan wa ala ma ishtahara ala al-alsinah. Fayashmalu ma lahu isnadun wahidun fasa'ida, bal ma la yujadu lahu isnadun asla. Kemudian masyhur itu dimutlakkan, yang pertama atas apa yang telah ditulis di sini. digunakan Di sini. masyhur digunakan atas apa yang telah dijelaskan di sini. Maksudnya masyhur secara istilahi, yaitu malahu turukun mahsuratun bi aktsari min itsnain. Itu yang diinginkan di penggunaan makna makna pertama. Kemudian yang kedua Atas apa yang telah masyhur pada lisan-lisan dan mencakup apa yang sanadnya satu atau lebih, bahkan mencakup juga apa yang tidak ditemukan sanadnya pada asal. ya, berarti sampai sini kita ketahui bahwasanya jenis masyhur itu ada dua. Yang pertama ala mahuri rohuna, berarti masyhur secara istilahi. Kemudian yang kedua adalah ala masytuhiru alal alsinah, berarti masyhur goir istilahi, bukan secara istilahi. Maksudnya bukan secara istilahi adalah dia ya masyhur di lisan-lisan manusia. Kalau pembahasan masyhur secara istilahi adalah pembahasan tentang rawinya yang harus minimal 3, maka adapun masyhur goir istilahi itu bukan membahas di situ. Bukan membahas tentang minimal rawinya harus 3, tidak lagi. Tapi hadis yang tersebar di tengah-tengah manusia dan dia masyhur tersebar. Maka kata beliau hadis masyhur di pembagian ini, di jenis ini, yaitu masyhur goir istilahi, bukan secara istilahi, maka dia mencakup apa yang memiliki satu sanad saja atau lebih.
dan bahkan apa yang tidak memiliki sanad sama sekali. Maksudnya adapun sanad punya sanad tapi tidak ada asalnya, yaitu bisa dikatakan hadis lemah atau hadis palsu. Di antara jenis atau contoh hadis masyhur tidak secara istilahi adalah yang sering kita dengar, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, utlubul ilma walau bisin. Itu di antara hadis yang masyhur kan, tersebar. Tapi kata Ibnu Hibban, la aslalah, tidak ada asalnya. Jadi ketika berbicara tentang masyhur dalam pembagian yang kedua ini, kita tidak berbicara tentang kesohihan, kita tidak berbicara tentang minimal 3 rawinya, tidak. Tapi kita berbicara tentang tersebarnya hadis ini di tengah-tengah manusia. Qala rahimahullah ta'riful aziz, yaitu pengertian al-aziz. Wasalitsu al-azizu wa huwa an la yarwiyahu aqallu min itsnaini an itsnain. Yang ketiga adalah al-aziz, yaitu apa yang sedikit dari dua tidak meriwayatkan dari dua perawi. Sebelumnya al-masyhur di pembagian yang kedua, al-masyhur kita katakan al-masyhur ghair istilahi, tidak secara istilahi. Di antara buku yang mengumpulkan hadis masyhur ghair istilahi ini adalah al-maqasidul hasanah fi bayani katsirin min al-ahaditsil masyhurah al-alsinah, ditulis oleh As-Sakhawi, murid Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau mengumpulkan sekitar 1300 hadis dalam buku ini, sekitar 1300 hadis dalam buku ini. Baik, kemudian selanjutnya beliau rahimahullah mengatakan bahwa wasalif, yang ketiga. Berarti dari pembagian ini beliau membagi hadis ditinjau dari sisi sampainya kepada kita menjadi 4, bukan menjadi 2. Kalau menjadi 2 kan mutawatir sama ahad. Kalau dibagi 4 berarti mutawatir, masyhur, aziz sama gharib nanti yang akan datang. Berarti beliau dari sini membuat pembagian menjadi 4. Dan apa itu al-aziz? Al-aziz adalah apa yang tidak diriwayatkan kurang dari 2 dari 2. Kurang dari 2 dari 2. Berarti ini yang ditetapkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Berbeda dengan selain beliau di buku sebelumnya, sebagaimana yang sempat ditanyakan kemarin bahwasanya hadis al-aziz itu adalah 2 atau 3. 2 atau 3. Terus nanti masyhur masuk kemana? Nah, berarti di sini kita dapat ilmu bahwasanya Ibnu Hajar menetapkan bahwa hadis al-aziz itu adalah apa yang tidak diriwayatkan kurang dari 2. Kurang dari 2. Dari 2. Berarti 2 orang meriwayatkan dari 2, meriwayatkan dari 2. Tidak boleh kurang dari itu. Adapun lebih, maka tidak masalah. Karena apa kaidahnya? Idil aqal fi hada yaqdi 'alal aksar. Itu harus diingat terus itu. Itu kemarin kita sebutkan bahwasanya itu diantara kaidah yang penting dalam ilmu riwayatan ini. Terus Wa summiya bidzalika imma likillati wujudihi wa imma likaunihi azza ay qawiya bimaji'ihi min tariqin ukhra. Dan dinamakan dengan hal tersebut dengan al-aziz itu apakah karena sedikitnya keberadaannya, adanya dia, atau karena keberadaannya az, yaitu kuat datangnya dari jalur yang lain. Ini secara bahasa berarti dinamakan dengan aziz. Bisa jadi karena sedikit keberadaannya hadis tersebut, dan juga bisa jadi karena di antara makna izza itu nadir, jarang atau qalil, sedikit. Dan juga di antara makna yang lain adalah dikaunihi azza, yaitu kuat. Kuat ditinjau dari karena datang, ada dari jalur yang lain. Kan 2. Berarti ada datang dari jalur lain. Ini dari sisi bahasa, dari sisi bahasa.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويا ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. Dan Al-Aziz ini bukanlah syarat untuk sahih. Berbeda bagi orang yang menyangkanya, yaitu Abu Ali Al-Jubai dari kalangan Mu'tazilah. Ya, walaisa syartun lisahih, bahwasanya Al-Aziz ini bukan syarat untuk menjadikan sebuah hadis itu sahih. Berarti nanti gharib dianggap sebagai hadis yang lemah. Keharusannya seperti itu. Dan walaupun pada sisi bahasa dikatakan Al-Aziz ini sebagai qawiya, hadis yang kuat, tapi dia bukan syarat untuk hadis yang sahih. Dan di sana ada yang menyangka bahwasanya Al-Aziz ini adalah syarat hadis sahih, dan dia adalah Abu Ali Al-Jubai minal Mu'tazilah. Terus, dan kepadanya lah perkataan Al-Hakim Abi Abdullah dalam kitabnya Ulumul Hadis mengisyaratkannya. Ya, berarti Al-Hakim di antara penulis buku setelah siapa? Ar-Rawmah Hurmuzi, kan disebutkan di awal kan beberapa buku yang masyhur, ya kan? Yang pertama adalah Al-Qadi Abu Muhammad Ar-Rawmah Hurmuzi dalam kitabnya Al-Muhaddithul Fasil. Kemudian yang kedua adalah Al-Hakim, ini dia Abu Abdullah An-Naisaburi. Tidak disebutkan bukunya. Di sini baru disebutkan bahwa bukunya adalah Ulumul Hadis. Beliau juga mengisyaratkan atau dibawa ucapan beliau kepada makna ini yang mengatakan bahwasanya syarat hadis sahih adalah Al-Aziz. Terus apa ucapan beliau? Tatkala beliau mengatakan bahwasanya hadis sahih yaitu seorang sahabat meriwayatkannya yang menghilangkan darinya ismul jahalah. Yang pertama. Dari sini saja sudah bisa kita pahami bahwasanya ini kurang tepat. Katanya hadis sahih, nama sahabatnya itu harus sharih, tidak boleh jahalah, tidak boleh tidak diketahui. Padahal di antara kaidah sudah kita tahu bahwa sahabat kulluhum udul, jahalatuhu la yadur. Tidak diketahuinya dia, tidak disebutkannya namanya, itu tidak membahayakan. Maka dia tetap dianggap hadisnya walaupun tidak disebut nama mereka. Terus, yaitu harus padanya dua perawi. nah ini dia yang dibawa ucapannya. Bi ayyakuna lahu rawiyan, syarat hadis sahih. Ucapan Al-Hakim. Terus, kemudian ahlul hadis pada waktu kita itu mengedarkannya seperti persaksian atas persaksian, asyhada ala syahada. Summa yatadawuluhu ahlul hadis ila waqtina. Ila waqtina bukan waktu kita sekarang ya, waktu Al-Hakim. Berarti ini diantara syarat hadis sahih menurut Al-Hakim. Sahabatnya harus disebutkan namanya, kemudian harus diriwayatkan dua orang, kemudian hadis itu terus menerus tersebar hingga di waktu beliau. Kemudian beliau katakan kasyahada ala syahada, seperti sesuatu yang dipersaksikan di atas hal yang dipersaksikan. Kan dalam bab persaksian itu minimalnya harus berapa orang? Dua orang. Ini yang dimaksudkan. Akan tetapi beliau dikritik dalam hal ini. Terus, qala rahimahullah da'wa Ibn al-Arabi bi anna al-aziza min syartil Bukhari fi sahihi, yaitu pengklaiman Ibnu Arabi bahwasanya hadis aziz dari syaratnya Al-Bukhari pada sahihnya. Qala rahimahullah taala wa sarraha al-Qadi Abu Bakrin, min itu tidak semuanya diterjemah dari ya. Kan ada min tabi'iyah. Min syarti di antara syarat Imam Bukhari dalam sahihnya. Terus, wa sarraha al-Qadi Abu Bakr Ibn Arabi fi syarh al-Bukhari bi anna dhalika syartul Bukhari wa ajaba amma urida alaihi min dhalika bi jawabin fihi nadhar li'annahu qala fa in qil hadithu al-a'malu binniyat fardun lam yarwihi an Umar illa al-Qamah qala qulna qad khataba bihi Umaru ala al-minbar bi hadrati as-sahaba falawla annahum ya'rifunahu la ankaruhu kadzalika kadza qala. Dan Al-Qadi Abu Bakar Ibn Arabi telah mentasrih, menyebut secara jelas pada Syarhul Bukhari bahwasanya Al-Aziz merupakan syarat dari Al-Bukhari. Iya. Berarti selain dari
siapa namanya? Abu Ali Al-Jubai, Al-Hakim. Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Sahih Bukhari juga menyatakan bahwasanya syarat dari Imam Bukhari memasukkan hadis ke dalam sahihnya itu harus aziz. Itu harus aziz. Di antara hal yang beliau ucapkan adalah madhabul Bukhari anna sahiha la yathbut hatta yarwiyahu ithnan an ithnan. Itu yang diucapkan oleh Ibnu Arabi, bahwasanya madhabnya Imam Bukhari bahwasanya hadis sahih itu tidak tetap hingga diriwayatkan dari dua orang. Ini kan aziz. Ini kan hadis hadis, akan tetapi ya ucapan beliau ini dikritik tentunya, karena telah kita ketahui di buku sebelumnya, di tepatnya di Tuhfatul Mubtadi telah kita sebutkan bahwasanya di antara hadis yang gharib, berarti meriwayatkan dari satu, bukan dua lagi, bukan aziz, adalah hadis al-amal bin niat, akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Terus, dan dia menjawab dari apa-apa yang disampaikan atasnya dari hal tersebut dengan jawaban yang perlu ditinjau lagi. Setelah Ibnu Arabi dikritik, dia membalas lagi kritikannya. Ini biasa terjadi di kalangan ahlu ilmi. Tidak usah baper kalau dinasihati, tidak usah baper kalau dikritik. Ya, kita manusia, pasti punya salah, pasti punya kekhilafan, ya kan? Dikritik, ya kritik lagi. Ketika membalas dengan ilmiah, ketika dikritik dengan ilmiah, maka kita balas dengan ilmiah. Begitulah dunia ilmu. Bukan malah singgung-singgungan, bawa masa, hajar, bakar, subhanallah. Seperti inikah kita diajarkan dalam Islam? Tidak kan? Ini salah satu contoh penting bagi kita untuk memperhatikan hal ini, bahwasanya kita selalu mengedepankan hal-hal ilmiah. Ketika kita dikritik, terima saja, kita bukan orang yang sempurna kok. Kalaupun kritikan itu tidak sesuai lagi menurut kita, ya kita kritik lagi, apa susahnya? Seperti itulah dunia persilatan ilmiah. Seperti itulah dunia ilmiah. Jangan baper-baperan. Tidak ada istilah penuntut ilmu baper, Pak. Dikritik sedikit, sembarang minat tulis di media sosial panjang lebar. Subhanallah. Apa-apaan ini? Maksudnya jangan cacati predikat penuntut ilmu dengan gaya dan sifat seperti itu. Tidak cocok. Ketawa orang lihat kita. Masa seperti itu dikritik langsung baper, menulis dengan tulisan-tulisan yang sentimen? Mana hujah-hujah ilmiah? Buku-buku ribuan, bahkan ratusan ribu sudah dicetak. Para ulama sudah menulis. Ambil itu sebagai hujah. Nukil itu sebagai hujah atas argumen kalian. Jangan kalimat-kalimat sindiran. Ini muskilah. Allahul musta'an. Taib. Kata beliau, wa ajaba amma urida alaihi, dan Ibnu Arabi rahimahullah menjawab dengan apa yang beliau dikritik atasnya. Tapi kata Ibnu Hajar dengan jawaban yang masih butuh ditinjau lagi, masih butuh dilihat lagi, masih butuh diperhatikan lagi, dengan jawaban fihi nadhar, butuh diperhatikan lagi. Apa jawaban beliau? Karena dia mengatakan, maka apabila dikatakan hadis al-amalu bin niyat itu fardun dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Umar kecuali Alqamah, dia mengatakan, kami mengatakan bahwasanya sungguh Umar ibn Khattab telah berkhutbah dengan hadis tersebut di atas mimbar di hadapan para sahabat. Seandainya para sahabat mengetahuinya, maka mereka akan mengingkarinya. Demikianlah. Falaula. Seandainya para sahabat tidak mengetahuinya, maka mereka akan mengingkarinya. Demikianlah apa yang dia katakan. Ya, itu setelah Ibnu Arabi dibantah, kemudian beliau membantah lagi. Lihat hujahnya, hujah ilmiah. Hujahnya. Bukan dia bilang, kau sembarang kau bilang, baru kau belajar, baru begini, kau baru kemarin, baru begini. Subhanallah. Ya, masa begitu penuntut ilmu? Kan tidak mungkin. Ini mungkin sebagian dari teman-teman sering baca atau berlalu lalang di beranda-beranda teman-teman yang waktunya banyak habis di sana. Allahumma musta'an. Nah, ya. Ini harusnya yang seperti itu kita jangan terbawa arus. Itulah gunanya kita belajar biar tahu bagaimana sifat-sifat para ulama ketika menghadapi sebuah masalah, ketika mereka dikritik, bagaimana sifat mereka. Ini yang harus kita contoh, ini yang harus kita terapkan terlebih lagi di zaman kita sekarang ini. Tayyib, kata beliau dalam menjawab kritikannya,
Li'annahu qala, karena Ibnu Al-Arabi rahimahullahu berkata, fa in qila, kalau dikatakan bahwasanya hadis al-a'malu binniyat itu adalah hadis fard, sudah kita berlalu, penamaan lain dari kata apa? Gharib. Penamaan lain dari kata gharib. Lam yarwihi an Umar illa Alqamah, tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali Alqamah, maka dia berkata, kita katakan bahwa Umar radhiyallahu anhu khotbah bihi alal mimbar bihadratis sahabah. Berarti banyak yang mempersaksikan hal tersebut. Banyak yang mempersaksikan hal tersebut. Hanya masalahnya ini kan masalah periwayatan. Bukan masalah orang yang menyaksikan atau tidak. Karena memang benar di Umar radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini di atas mimbar, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Al-Qamah mengatakan, sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat, sampai akhir hadis, bahwa dia membantah banyak sahabat yang hadir di situ. Berarti bukan fard. Banyak yang lihat. Kalaupun kata dia, kalaupun mereka itu tidak mengetahui hadis tersebut selain dari Umar, maka dia pasti akan membantahnya. Demikian apa yang diucapkan oleh Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian ucapan yang fihi nadhar ini dibantah lagi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Terus Ar-raddu ala jawabi Ibn al-Arabi, sanggahan atau bantahan atas jawabannya Ibn Arabi. Qala rahimahullahu ta'ala, wa tu'uqiba bi annahu la yalzamu min kaunihim sakatu anhu an yakunu sami'uhu min ghairi, wa bi anna hadha law sullima fi Umar muni'a fi tafarrudi Alqamah thumma tafarrudi Muhammad ibn Ibrahim bihi an Alqamah thumma tafarrudi Yahya ibn Sa'id bihi an Muhammad ala ma huwa sahihu ma'rufu indal muhaddithin, wa qad waradat lahum mutabi'atun la yu'tabaru biha, wa kadha la yaslamu jawabuhu fi ghairi hadits Umar. Dan dia dibantah, diterang kesalahannya, bahwasanya dikritik lah. Dikritik. Bantah kayaknya agak negatif, agak sensitif. Ya, kita berusaha memilih kata-kata yang enak sedikit lah. Kalau kritik kan agak ilmiah. Bantah kadang orang dengar, nah bantah ini. Padahal kan sebenarnya apa sih masalahnya? Kenapa memang kalau membantah? Dalam masalah ilmiah ya, bukan masalah anak pada orang tuanya membantah, itu beda lagi pembahasan. Dan sini dikritik ya, dikritik lebih bagus, walaupun sama maknanya. Terus? Dan dia dikritik bahwasanya tak mengharuskan dari keberadaan para sahabat itu diam darinya, bahwasanya mereka mendengarkan hal tersebut dari selainnya. Iya, dari selain Umar. Ya bisa saja mereka diam dari hal tersebut, tidak meriwayatkan karena ya telah mencukupkan dari apa yang disebutkan oleh Umar. Betapa terpercayanya beliau radhiyallahu anhu. Jadi diamnya mereka bukan berarti bahwasanya mereka mendengar dari selainnya, bahwasanya mereka mendengar dari selainnya. Terus, dan bahwasanya seandainya diterima dari Umar, maka akan tertahan pada bersendirinya Alqamah, kemudian bersendirinya Muhammad ibn Ibrahim darinya, dengannya dari Alqamah, kemudian bersendirinya Yahya ibn Sa'id dengannya dari Muhammad. Ya, kemudian katakanlah betul bahwasanya Umar tidak bersendiri dalam meriwayatkan. Ya kan, karena dia bilang Umar sampaikan ini bihadratis sahabah, banyak sahabat yang lain. Berarti bukan cuma Umar. Oke, kata Ibnu Hajar, okelah kalau begitu. Hanya tidak bersendiri Umar dalam meriwayatkan, karena dia menyampaikan di mimbar yang banyak sahabat di sana pada waktu itu. Tapi bagaimana dengan bersendirinya Alqamah? Kemudian Alqamah bersendiri lagi dari meriwayatkan dari Muhammad ibn Ibrahim. Kemudian Muhammad ibn Ibrahim bersendiri lagi dari meriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id. Bagaimana kalau begitu? Apalagi yang mau dikatakan? Mau lagi dikatakan Alqamah sampaikan juga di atas mimbar? Banyak tabi'in yang hadir di situ atau lain sebagainya? Enggak kan? Terus
atas dasar bahwa dia adalah hadis sahih yang dikenal dari sisi muhadditsin. Ya, maksudnya sudah ma'ruf di sisi muhadditsin bahwasanya bersendirinya Alqamah meriwayatkan dari Umar, kemudian Alqamah bersendiri meriwayatkan dari Muhammad ibn Ibrahim, kemudian Muhammad ibn Ibrahim bersendiri meriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id. Ini sudah ma'ruf sahih di tengah para ahli hadis. Terus Dan sungguh telah ada pada mereka pendukung-pendukung yang tak dianggap dengannya. ya. Waqad waradat lahum mutaba'at. Apa mutaba'at? Hah? Sudah berlalu bersama kita. Ya sedikit. Ada dua pembahasan pendukung, mutaba'at dan syawahid. Apa beda di antara keduanya? Apa itu? Mutaba'at sama sahabatnya. Mutaba'at pendukung ada dua, mutaba'at dan syawahid. Apa itu mutaba'at? Syawahid. Terus mutaba'at. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Aksu, kebalik. Mutaba'at itu riwayat yang datang yang sama sahabatnya. Syawahid riwayat beda sahabatnya. Beda sahabatnya. Itu dia. Maka kata beliau, waqad waradat, sungguh telah datang dari mereka mutaba'at, berarti sama sahabatnya. Sama sahabatnya, akan tetapi la yu'tabar. Dia tidak dianggap, tidak dianggap. Terus Dan demikianlah tidak selamat jawabannya pada selain hadisnya Umar. ya, jelas sampai sini. Dari bantahan yang diinginkan adalah membantah bahwasanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menjadikan hadis aziz itu sebagai syarat untuk mengeluarkan sebuah hadis dalam sahihnya. Karena datang hadis al-amalu binniyat telah tetap sahih masyhur di tengah kalangan ahli hadis bahwasanya dia adalah hadis yang gharib, bukan aziz. Kemudian itu di hadis pertama, bahkan di hadis terakhir juga termasuk hadis gharib. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, itu juga hadis gharib. Jadi dalam sahih Al-Bukhari dibuka dan ditutup oleh hadis gharib. Terbantahlah anggapan atau sangkaan bahwasanya hadis al-aziz adalah merupakan syarat dari sahihnya sebuah hadis. Terus Qala Ibnu Rusyaid, wa laqad kana yakfi al-qadhiya fi butlan ma da'a annahu syartul Bukhari awwalu haditsin madhkurin fihi. Ibnu Rusyaid berkata bahwasanya awal hadis yang disebutkan padanya telah mencukupkan Al-Qadi pada pembatalan apa yang Ibnu Arabi mengklaim bahwasanya dia adalah syarat Al-Bukhari. Ini sudah kita jelaskan tadi bahwa terbantah akan sangkaan atau klaim dari Al-Qadi Abu Bakar ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala bahwasanya di antara syarat dari Imam Bukhari mengeluarkan hadis dalam sahihnya adalah harus aziz. Yang ini dibantah oleh Waqi karena hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya adalah hadis al-amal bin niyat dan itu adalah hadis yang gharib. Terus Qala rahimahullahu ta'ala da'wa li Ibn Hibban, pengklaiman Ibn Hibban. Wadda'a Ibn Hibban naqidha da'wah faqala inna riwayat itsnaini an itsnaini ila an yantahiya la tujadu aslan. Dan Ibn Hibban mengklaim yang membatalkan pengklaimannya, di mana dia mengatakan bahwasanya riwayat naqidha kebalikan dari apa yang diklaim oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi bilang syaratnya harus dua. Tapi Ibnu Hibban mengklaim selain daripada itu. Bahkan kebalikannya, apa yang beliau katakan? Di mana beliau mengatakan bahwasanya riwayat dua perawi dari dua perawi kepada ujung sanad itu tidak ditemukan secara asal. Nah, ini klaimnya beliau kebalikan dari yang tadi. Kebalikan dari apa yang diklaim oleh Abu Bakar Al-Arabi.
bahwasanya dia berkata riwayat dari dua sampai ujung sanad itu secara asalnya tidak didapat, tidak ada hadis yang seperti itu, dan dikritik lagi oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam ucapannya Ar-raddu ala Ibn Hibban, sanggahan atas Ibn Hibban. Qultu in arada anna riwayat itsnaini faqat an itsnaini faqat ila an yantahiya la yujadu aslan fayumkinu an yusallam. Wa amma suratul azizi allati hararnaha famawjudatun bi an la yarwiyahu aqallu min itsnaini an aqalla min itsnain. Saya katakan bahwasanya apabila yang dia inginkan bahwasanya riwayat dua saja dari dua juga kepada ujung sanad tidak ditemukan secara asal, maka mungkin untuk diterima. Lagi-lagi kita dapati cara mengkritik. Ya enggak? Kita ini belajar apa sih sebenarnya? Mustalah itu apa? Ya begitulah pelajaran. Banyak faedah yang bisa kita ambil. Lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, bahwasanya kalau saja yang diinginkan oleh ucapan Ibnu Hibban tadi bahwa riwayat dua saja dari dua saja, jadi harus sahabatnya dua, tabi'innya dua, tabi'inya dua, sampai dari guru penulis hadis ila an yantahi, sampai ujung hadis. Maka ini tidak didapatkan. Kalau dia berkata ini tidak didapatkan pada asalnya, maka ya mungkin saja diterima, karena memang agak sulit. Harus dua-dua semua. Jadi penulis hadis meriwayatkan dari dua gurunya. Dua gurunya ini meriwayatkan dari dua gurunya lagi. Kemudian meriwayatkan dari dua gurunya lagi. Kemudian meriwayatkan dari dua gurunya lagi. Ini kata beliau ya mungkin saja bisa diterima, karena memang keadaannya sangat sulit. Adapun bentuk hadis aziz yang telah kita jelaskan, maka itu ada. Kata beliau itu ada contohnya. Sebagaimana bahwasanya hadis aziz itu yang diriwayatkan tidak kurang dari dua, tidak kurang dari dua dan tidak kurang dari dua. Artinya ya lebih boleh. Kalau Ibnu Hibban kan harus pas-pas dua, memang dua dari dua. Kalau yang telah dijelaskan hadis aziz adalah harus wa huwa alla yarwiyahu aqallu min itsnain an itsnain. Tidak boleh lebih sedikit dari dua. Jadi boleh bentuknya boleh misalkan riwayat dari 9 orang, dari 2, dari 6, dari 8. Ini boleh. Ini hadis aziz. Dari 6, dari 4, dari 5, dari 2, boleh. Intinya dalam satu tobakot pada satu riwayat itu tidak boleh kurang dari 2. Ini adalah hadis aziz. Dan hadis seperti ini kata beliau famaujudah, ada, didapati. Contohnya Misal al-aziz, contoh al-aziz, misalu ma rawahu asy-syaikhani min hadithi Anas wal Bukhari min hadithi Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi al-haditha wa rawahu an Anas Qatadah wa Abdul Aziz ibn Suhaib wa rawahu an Qatadah Syu'bah wa Sa'id wa rawahu an Abdul Aziz Ismailu ibn Ulayya wa Abdul Warith wa rawahu an kulli jama'atin. Contohnya adalah apa yang Syaikhan Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari hadis Anas, dan Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladihi." Al-hadits hingga akhir hadis. Ini contoh hadis aziz, bahwasanya apa yang diriwayatkan oleh Syaikhan min hadis Anas. Jadi ada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas, dan di sana ada riwayatnya Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah. Jadi Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dari Anas. Kemudian dalam riwayat yang lain Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi orang yang paling dicintainya daripada orang tua dan anak-anaknya, hingga akhir hadis. Kemudian riwayatkan Qatadah dan Abdul Aziz ibn Suhaib meriwayatkannya dari Anas.
Dua orang kan? Dua orang meriwayatkan dari sahabat, dari Anas, Qatadah dan Abdul Aziz ibn Suhaib. Terus? Syu'bah dan Sa'id meriwayatkan dari Qatadah. Kemudian yang meriwayatkan dari Anas salah satunya adalah Qatadah, dan yang meriwayatkan adalah dari Qatadah adalah Syu'bah dan Sa'id. Kemudian Ismail ibn Ulayya dan Abdul Warith meriwayatkan dari Abdul Aziz. Abdul Aziz ibn Suhaib. Terus? Dan dia meriwayatkannya dari seluruh jamaah. Enggak, wa rawahu an kullin jamaah. Oh. Dan meriwayatkan dari masing-masing rawi tersebut siapa? Syu'bah, Sa'id, Ismail, Ibn Ulayya wa Abdul Warith. Meriwayatkan dari mereka ini jamaah. Sudah banyak orang, bukan lagi dua. Sudah banyak orang, bukan lagi dua. Alhamdulillah selesai dari hadis masyhur dan hadis aziz. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan lagi berikutnya, yaitu tentang hadis al-gharib biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.